Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Atia Rizka Akhtar Ghazali, NIM 200201502029, kelas Arsitektur A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya ulangan tengah semester mata kuliah Teori Arsitektur. Materinya teori, kritik, dan sejarah arsitektur. Teori dan sejarah selalu amat penting untuk menelaah dan memahami arsitektur. Teori dalam arsitektur membicarakan apakah arsitektur itu, apa yang harus dilakukannya, dan bagaimana merancangnya. Dampak gabungannya terhadap masa depan arsitektur tak dapat dianggap remeh, tetapi sebagai proses dan catatan tanggapan terhadap timbulan buatan. Kritik langsung berkaitan dengan teori maupun sejarah. Sesungguhnya, sejarah dapat dianggap sebagai suatu bentuk kritik. Teori. Teori adalah ungkapan umum tentang apakah arsitektur itu, apa yang harus dicapai dengan arsitektur, dan bagaimana cara paling baik untuk merancang. Teori berguna bagi para arsitek pada berbagai tahap dalam proses perancangan dan dapat diterapkan pada banyak tipe bangunan. Teori dalam arsitektur cenderung tidak seteliti dan setepat teori dalam ilmu pengetahuan alam. Teori ilmiah carakas mengemukakan perangkat hukum yang telah diperoleh secara empiris, kebenaran yang dengan sendirinya terbukti dalam bentuk aksioma atau penguraian peristiwa sebab akibatnya. Satu ciri penting dari teori ilmiah yang tidak terdapat dalam arsitektur adalah pembuktian yang terrinci. Beberapa hal tentang arsitektur dapat diketahui dalam arti ilmiah. Misalnya, kita dapat menentukan reaksi-reaksi psikologis terhadap ruangan yang panas atau lembab. Kita dapat meramalkannya rangka atau kayu pada struktur beton. Arsitektur lebih merupakan kegiatan terpadu yang tertuju pada mempengaruhi masa depan daripada menjelaskan peristiwa-peristiwa terkucil di masa lampau. Ia tidak memiliki teori yang seksama, karena bangunan dan para pemakaiannya terlalu rumit untuk dapat dikenal dan diramalkan. Misalnya, tidak terdapat rumusan arsitektur yang akan memungkinkan kita meramalkan kepuasan hati para penghuni di rumah di bawah tanah. Tak ada cara untuk meramalkan bahwa suatu proyek perumahan di St. Louis yang pernah memenangkan hadiah akan disebut sebagai lambang kedegilan dalam perencanaan dan perancangan sudah 20 tahun digunakan dan akhirnya diratakan dengan tanah. Analogi-analogi seperti ini memberikan jalan untuk mengatur tugas perancangan dalam tatanan hierarki, sehingga arsitek dapat mencentang hal-hal mana yang pertama-tama harus dipikirkan, dan hal-hal mana yang dibiarkan pada tahap berikutnya dari proses perancangan. Berikut ini adalah beberapa analogi yang berulang-ulang digunakan oleh para ahli teori untuk menjelaskan arsitektur. Analogi matematis. Beberapa ahli teori berpendapat bahwa ilmu hitung dan geometri merupakan dasar penting bagi pengambilan keputusan dalam arsitektur. Mereka yakin bahwa bangunan yang dirancang menurut bentuk-bentuk murni dan angka-angka ilmiah atau lambang akan sesuai dengan tatanan alam semesta. Arsitektur adalah permainan masa yang luar biasa, tepat dan dahsyat dalam cahaya. Mata kita diciptakan untuk melihat bentuk-bentuk dalam cahaya. Cahaya dan bayangan mengungkapkan bentuk-bentuk ini. Kubus, kerucut, bulatan, silinder, atau piramida adalah bentuk-bentuk primer utama yang diungkapkan cahaya hingga terlihat dengan baik. Citra benda-benda ini
jelas dan nyata di dalam diri kita, dan tanpa keraguan-raguan. Karena alasan itulah bentuk-bentuk ini merupakan bentuk-bentuk yang indah, bentuk-bentuk yang paling indah. Analogi biologis. Analogi biologis membangun adalah proses biologis. Membangun bukanlah proses estetis. Teori arsitektur yang didasarkan atas analogi biologis mempunyai dua bentuk. Yang satu sangat umum dan memusatkan perhatian pada hubungan antara bagian-bagian bangunan atau antara bangunan dan warnanya. Mengikuti rintisan Frank Lloyd Wright, hal ini umum disebut sebagai organik. Arsitektur biomorfik berkembang dalam tahun 1960-an dan kurang terfokus pada hubungan antara bangunan dan lingkungan daripada proses dinamik yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perubahan dalam organisme. Arsitektur biomorfik memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berubah melalui perluasan, pergandaan, pemisahan, regenerasi, dan perbanyakan. Dia dapat diubah guna menanggapi perubahan-perubahan lingkungan dan tuntunan-tuntunan dari batang. Analogi biomorfik. Analogi biomorfik adalah kota yang dapat dinamakan Rudolf E. Bauermach. Struktur pneumatik bersel banyak diantaranya Fischer, Connolly, dan Neumann. Suatu unit kehidupan yang dapat berdiri sendiri disebut Kurzschills, yang dapat didukung di punggung si pemakai Mike Webb. Polong kehidupan atau David Grant, balai untuk perjalanan atau Astinco, dan kota berjalan atau On-Heron. Analogi romantik. Analogi romantik, ciri pokok dari arsitektur romantik adalah bahwa ia bersifat mengemban. Ia mendatangkan atau melancarkan tanggapan emosional dalam diri si pengamat. Ini melakukan dengan dua cara, dengan menimbulkan asosiasi atau melalui pernyataan yang dilebih-lebihkan. Bila menggunakan asosiasi, rancangan romantik akan mengacu kepada alam, baik dalam bentuk warna alam maupun dalam bentuk proses alami, seperti pembusukan, masa lalu, tempat-tempat eksotis, benda primitif, atau asosiasi masa kanak-kanak. Analogi linguistik. Analogi linguistik mengandung pandangan bahwa bangunan dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada para pengguna dengan salah satu dari tiga cara bentuk. Berikut model tata bahasa. Arsitektur ada kalanya dianggap terdiri dari unsur-unsur kata-kata yang ditata menurut aturan tata bahasa dan sintaksis, yang memungkinkan masyarakat dalam suatu kebudayaan tertentu cepat memahami dan menafsirkan apa yang disampaikan oleh bangunan tersebut. Arsitektur yang baik adalah hasil dari ketataan pada aturan-aturan, tapi itu tak berarti bahwa arsitektur yang baik dihasilkan oleh aturan yang praktis. Ini berarti bahwa imajinasi arsitek dan rasa artistiknya diungkapkan dalam batas-batas yang ditentukan oleh bahasa arsitektur yang universal. Model ekspresionis. Dalam hal ini, bangunan dianggap sebagai suatu wahana yang digunakan arsitek untuk mengungkapkan sikapnya terhadap proyek bangunan tersebut. Bangunan dapat memberi ulasan tentang keadaan, tentang lokasi, tentang masalah, bagaimana menjaga agar yang luar berada di luar dan yang dalam berada di dalam, tentang masalah mendirikannya, tentang orang-orang yang menggunakannya, atau tentang orang-orang yang membuatnya, segala hal yang dapat menjadi lucu, sedih, atau dungu, atau diam, atau bisu. Model semiotik. Semiologi adalah ilmu tentang tanda-tanda. Nafsiran semiotik tentang arsitektur dinyatakan bahwa suatu bangunan merupakan suatu tanda penyampaian informasi mengenal apakah ia sebenarnya dan apa yang dilakukannya. Tanda-tanda demikian ditampilkan pada suatu bangsa yang kiranya tidak istimewa dan menjadi kulasan. Tanda-tanda saja sudah cukup untuk menyampaikan makna, tidaklah perlu untuk mencetak bangunan tersebut ke dalam suatu bentuk khusus.
Analogi mekanik. Analogi mekanik penegasan Le Corbusier bahwa rumah adalah sebuah mesin untuk dihuni memberikan contoh penggunaan analogi mekanik dalam arsitektur. Keterangan dan kegunaan lain dari analogi menganggap bahwa bangunan seperti mesin seyogyanya hanya menyatakan apa sesungguhnya mereka dan apa yang mereka lakukan. Analogi pemecahan. Analogi pemecahan atau masalah arsitektur adalah seni yang menuntut lebih banyak penelahan daripada ilham dan lebih banyak pengetahuan faktual daripada semangat. Walaupun ada kalanya disebut sebagai pendekatan rasionalis, logis, sistematik, atau parametrik terhadap perancangan arsitektur. Metode pemecahan masalah beranggapan bahwa kebutuhan lingkungan merupakan masalah yang dapat diselesaikan melalui analisis yang seksama dan prosedur khusus dirumuskan untuk itu. Analogi adokis. Analogi adokis bila pandangan seorang tradisionalis mengenai arsitektur akan menyatakan bahwa tugas perancangan adalah memilih unsur-unsur yang layak dan membentuknya untuk memperkirakan suatu cita-cita. Pendekatan adokis ditujukan untuk menanggapi kebutuhan langsung dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh dan tanpa mengacu kepada suatu cita-cita. Analogi dramaturgi. Analogi dramaturgi digunakan dalam dua cara titik pandang para aktor dan titik pandang dramawan. Dalam hal pertama, arsitek memperhatikan penyediaan alat-alat, perlengkapan dan warna-warna yang diperlukan untuk memainkan suatu peranan tertentu. Pelaksanaan perusahaan umpamanya harus digitari dengan macam-macam pakaian yang meningkatkan penampilan pelaku pria atau wanitanya. Penggunaan analogi dramaturgi ialah dari titik pandang dramawan. Dalam hal ini, perhatikan sang arsitek terutama tidak banyak kebutuhan tokoh-tokoh untuk muncul secara khusus atau dapat dihilangkan dari Hotchkiss, Charles Amos, House Anand seperti pada pengarahan gerak para arsitek dapat menyebabkan orang bergerak ke suatu arah atau arti yang lain dengan memberikan petunjuk-petunjuk visual umpamanya suatu daerah yang diterangi dalam konteks kegelapan akan menarik orang. Paradigma kosmologi. Paradigma mitologi dan kosmologi adalah paradigma yang berhubungan dengan agama atau kepercayaan atau kosmos alam semesta. Sesuai dengan penjelasan Romo Mangunwijaya, kebanyakan dari arsitektur tradisional atau arsitektur pada zaman prasejarah didesain berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan atau pencipta atau pemimpin, ataupun dewa-dewa yang juga berdasarkan alam semesta dengan alasan-alasan seperti untuk keselamatan, ritual adat, agama atau kepercayaan, ataupun untuk alasan menghormati atau menyelaraskan dia dengan alam. Paradigma estetika. Paradigma estetika adalah paradigma keindahan yang biasanya berdasarkan pada keseimbangan dan keselarasan di antara elemen-elemen pembentuk arsitektur paradigma. Ini banyak dipakai pada zaman arsitektur klasik dan beberapa gaya arsitektur sebelum arsitektur modern lahir. Paradigma ini banyak dipengaruhi oleh teori Victor Pius yang menyebutkan firmitas, utilitas, dan venustas, serta teori golden section yang menekankan keindahan terletak pada porsi dan keseimbangan serta keselarasan. Estetika rasionalisme diartikan sebagai prinsip atau kebiasaan untuk menerima penelahan sebagai kekuasaan tertinggi dalam hal mengemukakan pendapat. Rasionalis adalah orang yang menerima penelahan sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam dunia arsitektur, rasionalisme diartikan suatu paradigma dalam arsitektur yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat nalar, atau dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk menciptakan ide-ide arsitektur yang didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal. Paradigma
Kultur. Paradigma kultur adalah paradigma yang berasal dari suatu kebudayaan kegiatan dalam mewujudkan karya-karya interaksi ruang, makna komunikasi, dan waktu yang berfokus pada penataan lingkungan. Penyebab penting dalam penataan tersebut adalah bahwa makna lingkungan di dalamnya membantu komunikasi sosial antara orang-orang dengan lingkungan kepada masyarakat melalui kultur masing-masing. Konsep analogi. Konsep analogi merupakan konsep yang berdasarkan pada kemiripan secara visual dengan sesuatu yang lain, bisa bangunan lain-lain, hal-hal terdapat pada alam maupun benda-benda hasil buatan tangan maupun pemikiran manusia. Desain analogi memerlukan penggunaan beberapa medium sebagai sebuah gambaran untuk menerjemahkan keaslian dalam bentuk-bentuk barunya. Dengan demikian, suatu desain akan mengalami transformasi analogikal ketika desain tersebut memiliki kriteria pengambaran tentang suatu hal. Hal ini dapat berupa benda, watak, ataupun suatu kejadian. Konsep metafora dan perumpamaan. Metafora atau kiasan mengidentifikasikan hubungan antara benda dengan objek yang dipandang. Perumpamaan adalah metafora yang menggunakan kata-kata seperti atau bagaimana untuk mengungkapkan suatu hubungan. Metafora dan perumpamaan mengidentifikasi pola hubungan sejajar, sedangkan analogi mengidentifikasi hubungan kenyataan yang mungkin ditujukan untuk objek. Konsep esensi merupakan konsep yang mengambil hakikat dari permasalahan atau hal yang mendasar dan paling penting untuk desain tersebut. Konsep esensi juga tidak hanya memperhatikan fungsi dari seluruh aktivitas dalam bangunan, tetapi dikembangkan melalui pendekatan pragmatis. Konsep pragmatik merupakan konsep yang membuat bentuk sesuai fungsi dan kebutuhan susunan ruang tanpa memerhatikan bentuk dan atau tapak. Konsep yang dikembangkan seputar persoalan-persoalan yang diidentifikasikan dari program suatu bangunan. Contoh dari konsep pragmatik adalah Honai dari Papua, Indonesia. Sekian penjelasan presentasi materi saya. Apabila ada salah dalam menuturkan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.